Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah riset operasi ingin mempresentasikan sebuah artikel mengenai metode antrian. Artikel ini dibuat atas dasar pemenuhan tugas final test di jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako tahun 2020. Adapun anggota dari kelompok 4 diketuai oleh Gunaltang dan anggotanya yaitu saya sendiri, admin S Untu, Muhammad Reza dan Yusril Iza Mahendra. Di sebelah kiri layar tampak bahwa ada agenda materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu judul yang akan dibawakan oleh saya sendiri, kemudian abstrak oleh admin S Untu, pendahuluan Muhammad Reza, tinjauan pustaka dan metode penelitian oleh saya sendiri, hasil dan pembahasan oleh admin S Untu, kesimpulan, referensi, dan lampiran akan dibawakan oleh Gunaltang. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu yang ada, langsung saja kami akan presentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ke bagian judul dari artikel kami, yaitu mengenai analisis penerapan model antrian satu server atau biasa yang disebut dengan single channel single pass, studi kasus pada Rumah Sakit Dr. Reksodi Rio Padang. Artikel ini dipublish di jurnal pada bulan Februari 2020 yang dilakukan oleh mahasiswa program studi D3 Preka Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Imelda Medan. Adapun korespondensi email ini yaitu gunaltang@gmail.com. Baik, untuk bagian abstrak itu terdapat beberapa poin, yaitu tujuan, metode, hasil dan pembahasan, kemudian aplikasi dan originalitas. Nah, untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem antrian di Rumah Sakit Tentara Padang, waktu yang dihabiskan dalam proses antrian, dan untuk mengetahui banyak rata-rata pelanggan dalam antrian. Ada metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode single channel single pass serta didukung oleh bahasa pemrograman atau Visual Basic. Sumber data berasal dari data primer yang menghitung waktu kedatangan pasien mulai dari proses hingga selesai proses di Rumah Sakit Tentara Padang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan referensi dari jurnal dan buku dan kemudian tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu diperoleh waktu server paling lama 94,12%. Rata-rata jumlah pasien dalam antrian terpanjang itu sebanyak 15 pasien. Kemudian waktu pasien dalam periode terpanjang itu selama 60 menit. Waktu pasien dalam antrian terpanjang per periode waktu yaitu 56,576 menit. Data implikasinya yaitu sebagai informasi dalam proses pengambilan keputusan dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat, serta kesadaran berdasarkan aspirasi pelanggan mengenai banyak pelanggan ideal untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemudian originalitas. Nah, originalitas penelitian ini mengkombinasikan metode single channel single pass yang didukung oleh bahasa pemrograman atau Visual Basic untuk mengoptimalkan tingkat pelayanan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi dan komputer telah membawa banyak perubahan dan manfaat terhadap aktivitas kehidupan manusia. Dari kebiasaan
yang dilakukan secara manual menjadi otomatis serta mampu mendorong kinerja secara efisien dan efektif. Dampak yang diakibatkan dari adanya teknologi informasi ini akan dapat mempermudah pekerjaan manusia. Yang diakibatkan salah satunya adalah dalam bidang kesehatan, seperti dalam prosedur pengambilan obat yang dilakukan oleh rumah sakit Tentara Padang. Perlu diketahui bahwa dalam beberapa proses pelayanan yang dilakukan di rumah sakit, pasien akan selalu berurusan dengan berbagai masalah yang dihadapi, yaitu mengantri untuk memperoleh pelayanan. Dampak tersebut tentunya akan membuat kesan yang kurang baik terhadap pasien, serta dapat mengakibatkan kinerja produktivitas suatu rumah sakit menurun. Hal ini perlu dilakukan tindakan evaluasi dari Rumah Sakit Tentara Padang dalam menyediakan suatu pelayanan secara efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat intensitas pelayanan, probabilitas, waktu rata-rata menunggu untuk dilayani, waktu pasien selama dalam sistem, dan waktu pasien dalam mengantri untuk dilayani. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana sistem antrian di Rumah Sakit Tentara Padang. Bagaimana prosedur implementasi metode single channel single pass di Rumah Sakit Tentara Padang. Beberapa waktu yang dihabiskan oleh seorang pelanggan dalam antrian. Baiklah, pada kesempatan kali ini di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya mengenai tinjauan pustaka. Yang pertama di sini kita akan membahas masalah konsep antrian. Teori antrian pertama kali diperkenalkan oleh A.K. Erlang, seorang pakar matematika dari bangsa Denmark, pada tahun 1913 dalam bukunya Solution of Same Problem in Theory of Probability of Significance in Automatic Telephone Exchange. Antrian merupakan suatu baris tunggu dalam sebuah sistem unit yang ingin mendapatkan pelayanan dari pusat layanan, menurut Aji dan Brojoastuti tahun 2013. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur dasar model antrian. Yang pertama yaitu bentuk kedatangan para pelanggan. Bentuk pelayanan pelanggan biasanya diperkirakan melalui waktu tibanya seorang pelanggan, atau biasa yang disimbolkan dengan lambda, yaitu waktu antara kedatangan dua pelanggan berturut-turut pada suatu fasilitas pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk fasilitas pelayanan. Bentuk fasilitas pelayanan ditentukan oleh waktu layanan adalah yang dibutuhkan untuk melayani pelanggan di fasilitas pelayanan. Kemudian yang ketiga yaitu jumlah pelayanan atau banyaknya tempat servis. Jumlah pelayanan atau jumlah tempat layanan dapat mencakup satu atau lebih fasilitas pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu kapasitas pelayanan untuk menampung para pelanggan. Kapasitas sistem adalah jumlah mekanisme pelanggan termasuk yang dilayani dan yang berada di antrian yang dapat ditampung oleh fasilitas pada saat yang sama. Kemudian yang kelima yaitu disiplin antrian. Disiplin antrian adalah peraturan yang mengatur layanan kepada para nasabah sejak pelanggan itu datang hingga pelanggan itu meninggalkan tempat layanan. Kemudian kita masuk ke komponen antrian. Ada 3 komponen dalam antrian. Yang pertama itu kedatangan. Menurut setiap masalah melibatkan antrian kedatangan seperti orang, mobil, maupun elemen lainnya. Itu menurut Ahmad dan Bandara tahun 2015. Menurut setiap masalah melibatkan antrian kedatangan seperti mobil, orang, dan elemen lainnya. Elemen ini sering disebut sebagai proses input. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan.
Rata-rata waktu untuk melayani satu pelanggan disebut tingkat layanan atau service route. Tingkat pelayanan dapat terjadi secara terus-menerus, tetapi sering didistribusikan secara acak atau random. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu antrian. Analisis inti dari antrian adalah antrian itu sendiri. Munculnya antrian tergantung pada sifat dari proses kedatangan dan layanannya. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan ke bagian metode penelitian. Terdapat beberapa model struktur dasar yang pada umumnya terjadi pada suatu antrian menurut Ramadan dan kawan-kawan tahun 2017. Yang pertama yaitu single channel single pass. Merupakan pelayanan yang dilakukan untuk mengatasi masalah antrian dengan menggunakan satu jalur pelayanan atau fasilitas dan satu jalur antrian. Contohnya ketika kita berbelanja di supermarket, untuk pelayanan kasir dilakukan satu jalur pembayaran. Kemudian yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai single channel multiple pass. Merupakan sebuah sistem antrian di mana pelanggan yang datang telah disediakan tempat untuk mengantri secara individu dengan pelayanan yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama atau kelompok. Kemudian yang ketiga yaitu multiple channel single pass. Merupakan sistem pelayanan yang dilakukan dengan satu jalur antrian dengan beberapa pelayanan. Kemudian yang keempat yaitu multiple channel multiple pass. Merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan dengan beberapa pelayanan dan sejumlah tempat bagi pelanggan untuk mengantri. Kemudian kita masuk ke bagian model antrian single channel single pass. Yang pertama yaitu probabilitas terdapat 0 orang dalam sistem atau biaya yang disimbolkan biasa dengan rumus P0 sama dengan 1 dikurang dengan P. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesibukan server atau rumusnya yaitu P sama dengan lambda per V. Kemudian yang ketiga yaitu rata-rata pasien dalam sistem yang biasa disimbolkan dengan LS sama dengan P per 1 dikurang dengan P. Yang keempat yaitu rata-rata pasien dalam antrian atau biasa yang disimbolkan dengan rumus LQ sama dengan lambda per V dikurang dengan V dalam kurung V dikurang dengan lambda. Kemudian yang kelima yaitu waktu yang dibutuhkan pasien dalam sistem atau yang disimbolkan dengan WS sama dengan 1 per V dikurang dengan lambda. Kemudian yang terakhir yaitu waktu yang diperlukan pasien dalam antrian atau biasa yang disimbolkan dengan rumus WQ sama dengan lambda per V dalam kurung V dikurang dengan lambda. Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan kombinasi antara program Visual Basic atau bahasa pemrograman dengan model single channel single pass. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data yang berasal dari sumber primer atau data yang meliputi proses penerimaan pasien, pasien dalam proses, hingga pasien yang telah selesai dilayani. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati secara langsung lokasi di Rumah Sakit Dr. Eksodiwiryo Padang untuk mendapatkan informasi serta gambaran yang jelas mengenai antrian. Dalam proses pelaksanaan observasi dilakukan selama 3 hari, yang dimulai pada tanggal 20 sampai 22 Juni 2018 dan dilakukan pada pukul 8 sampai dengan jam 6 malam. Sampel yang akan diteliti oleh peneliti hanya difokuskan pada hari Rabu pertanggal 20 Juni 2018. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang hasil dan pembahasan. Nah, di mana dari model perhitungan yang telah dilakukan dapat diperoleh menjadi model antrian atau metode single channel single pass di Rumah Sakit Tentara Padang pada periode waktu tertentu, yaitu seperti pada gambar. Nah, di mana di gambar ini kita lihat bahwa antrian paling tinggi itu terjadi pada pukul 14.00 sampai 13.00. Kemudian
antrian terendah itu terjadi pada pukul 9.00 sampai 10.00. Nah, berdasarkan data pada grafik di atas dapat disimpulkan bahwa antrian meningkat pada pukul 14.00 sampai 13.00. Peningkatan ini terjadi pada intensitas pelayanan atau P sebesar 94,12%. Kemudian jumlah rata-rata dalam sistem sebanyak 16,0069 pasien. Kemudian jumlah rata-rata pasien dalam antrian itu sebanyak 15,0589 pasien. Waktu pasien berada dalam sistem selama 60 menit dan waktu pasien berada dalam antrian itu sebanyak 56,472 menit. Sedangkan pada pukul 9.00 sampai 10.00 antrian mengalami penurunan dari sisi P itu sebesar 53,9%. Kemudian LQ-nya itu sebanyak 62,83% atau 0,6283 pasien. Nah, selanjutnya itu PS itu selama 10 menit dan PQ 5,388 menit. Nah, kita masuk di pembahasan yaitu metode single channel single phase atau biasa disebut dengan sistem tunggal, merupakan sebuah model dalam antrian yang mempunyai satu jalur antrian dan satu jalur pelayanan, sehingga apabila telah selesai dilayani dapat segera meninggalkan tempat antrian atau jalur antrian. Nah, di sini ada disediakan sebuah tabel hasil kinerja sistem antrian dari Rumah Sakit Dr. Reksodi Wirjo Padang. Nah, di sini ada tabel jam, lambda, mu, p, PO, LS, LQ, WS, dan PQ. Nah, pada pukul 08 sampai 09. Nah, ada untuk mencari nilai P, kita cari menggunakan rumus yaitu P sama dengan lambda per mu. Nah, di mana sudah diketahui sebelumnya lambda itu sama dengan 8 dan mu 13. Nah, kita masukkan ke rumus P sama dengan lambda per mu berarti 8 per 13 sama dengan 0,6. Nah, begitu selanjutnya karena pada tabel ini telah disediakan juga rumus-rumus setiap dari kolomnya masing-masing. Nah, nanti kita bisa lihat dari situ. Kemudian tabel di atas menunjukkan bahwa dari hasil analisis dengan menggunakan metode single channel single phase terlihat bahwa waktu tidak sibuk yang dihadapi oleh Rumah Sakit Reksodi Wirjo Padang yaitu pada pukul 9.00 sampai 10.00 dengan intensitas rata-rata jumlah pasien dalam sistem itu sebanyak 1 pasien. Kemudian selain itu rata-rata waktu tunggu pasien untuk tiap jam paling lama menunggu itu selama 5,4 menit. Atau kemudian waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem yaitu 10 menit dan dengan jumlah rata-rata individu dalam sistem itu sebanyak 1 orang. Kemudian sedangkan waktu sibuk yang dihadapi oleh pelayanan pada Rumah Sakit Dr. Reksodi Wirjo Padang ini pada pukul 14.00 sampai 13.00 dengan intensitas rata-rata jumlah pasien dalam sistem sebanyak 16 orang. Kemudian selain itu rata-rata waktu tunggu pasien tiap jam itu paling lama menunggu 56,5 menit. Nah, waktu rata-rata yang dihabiskan dalam sistem itu 60 menit dan jumlah rata-rata individu dalam sistem sebanyak 16 orang. Setelah dianalisis dengan menggunakan metode single channel single phase, dapat dikatakan telah optimal karena hal ini sesuai dengan pelayanan waktu terlama yang dihadapi oleh pelayanan yaitu sekitar 16 pasien dengan waktu rata-rata pasien menunggu paling lama 60 menit. Kemudian sehingga setiap 1 orang pasien dapat dilayani dengan waktu sekitar 4,25 menit. Berdasarkan studi kasus tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu dengan menggunakan metode single channel single phase telah berhasil didesain program penghitungan serta dikombinasi dengan perangkat lunak visual basic atau bahasa pemprogram hingga tingkat akurasi sebesar 97%. Langkah-langkah implementasi
menggunakan metode single chain single phase, yaitu penghitungan server time, penghitungan time in queue, perhitungan time in system, hasil simulasi rata-rata, hasil rata-rata waktu tunggu dalam sistem, dan analisa sistem antrian dengan metode antrian single chain single phase. Hasil penelitian ini juga diperoleh simulasi rata-rata waktu tingkat dalam antrian paling lama sibuk adalah 94,12%. Rata-rata jumlah pasien dalam antrian terpanjang per periode sebesar 15%. Rata-rata jumlah pasien dalam periode sistem waktu terpanjang sebesar 60 menit. Waktu pasien dalam antrian terpanjang per periode waktu sebesar 56.472 menit. Adapun beberapa referensi yang kami gunakan, yang pertama, artikel tentang penerapan metode simulasi antrian multi-channel single phase pada antrian di Apotik Purnama Semarang, Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis, oleh Aji SP dan Budro Astuti T. pada tahun 2013. Dan yang kedua, tentang analisis sistem antrian pada Bank Mandiri cabang Ambon, Jurnal Barekeng, oleh Aulele SN per tahun 2014. Dan yang ketiga, tentang analisis metode antrian pesawat terbang oleh Bandara DI dan Ahmad I pada tahun 2015. Dan yang selanjutnya yaitu tentang analisis sistem antrian pada pelayanan teller di Bank Statistika Industri dan Komputasi oleh Ernawati S dan K. Suryowati. Dan untuk selanjutnya tentang Operation Management oleh Heiser, Jai dan Bray Fender. Dan untuk selanjutnya tentang optimalisasi antrian menggunakan metode single chain single phase oleh Ilmiah J dan P dan kesehatan I pada tahun 2020. Dan selanjutnya tentang analisis antrian dengan metode single chain single phase server pada stasiun pengisian bahan bakar umum oleh Nurfitria D, Nuraini N dan Utami IP pada tahun 2017. Untuk selanjutnya tentang simulasi sistem antrian dengan metode multiple channel single phase oleh Ramadan J, D, Agus F dan Astuti IF tahun 2017. Dan untuk yang terakhir tentang analisis sistem antrian pelayanan nasabah di PT Bank Negara Indonesia atau Persora oleh Siti Anissa R H dan kawan-kawan. Nah, dan untuk lampiran sendiri, pada lampiran pertama menampilkan lampiran tentang form pengujian metode, dan pada lampiran kedua menampilkan lampiran tentang hasil kerja sistem antrian, dan pada lampiran ketiga menampilkan tentang prosedur metode antrian. Dan untuk lampiran keempat itu menampilkan tentang penghitungan ST, TIK dan TIS. Dan untuk lampiran terakhir atau lampiran kelima
yaitu menampilkan tentang hasil analisis sistem antrian dengan menggunakan metode single chain single phase.